Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givio Iqbalut Huda dari PJJ Informatika dengan NIM 240401010056, ingin merepresentasikan suatu pembahasan, yaitu pembahasan tentang anger management ya, dengan menerapkan filsafat Stoa atau Stoicism. Tujuan untuk saya mempresentasikan hal ini adalah untuk kebutuhan UAS ya dalam matkul estetika humanisme. Oke, langsung kita mulai saja ya. Yang pertama ada pendahuluan ya. Tentunya manusia sebagai makhluk hidup ya, makhluk hidup yang paling sempurna itu memiliki atau dianugerahi emosi ya. Apa sih itu emosi? Pengertian emosi itu adalah perasaan yang ada dalam diri, baik berupa perasaan yang senang atau tidak senang ya, maupun perasaan baik atau buruk. Berbagai perasaan ini tuh ada perasaan yang kuat, perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan ya. Emosi ini juga merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya atau suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Dalam pembahasan kali ini, karena saya mengambil spesifik bahasan tentang pengendalian emosi amarah ya. Untuk amarah sendiri atau anger itu dalam bahasa Inggris adalah salah satu emosi dasar manusia yang wajar ya, yang semua manusia kayaknya punya emosi ini ya. Namun emosi amarah ini tuh bisa merusak jika tidak dikendalikan ya. Dalam konteks modern seperti dunia kerja, pendidikan, atau hubungan sosial, kemampuan mengelola amarah menjadi keterampilan penting ya. Makanya dalam kehidupan keseharian itu orang yang bisa mengendalikan amarah itu adalah orang yang sangat luar biasa ya. Ini salah satu pendekatan yang menarik dan relevan adalah melalui filsafat Stoa atau Stoicism. Filsafat Stoa ini adalah suatu aliran filsafat kuno yang mengajarkan ketenangan batin melalui kendali diri dan rasionalitas. Lalu apa sih itu filsafat Stoa? Filsafat Stoa ini berasal dari Yunani kuno ya, dan dipopulerkan oleh filsuf seperti 3 tokoh penting yang dalam dunia Stoa ya. Stoicism itu ada Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang Stoicism, saya ingin menjelaskan bahwa Stoa itu kan berasal dari Yunani ya, dari bahasa Yunani. Adalah sebuah aliran atau salah satu mazhab filsafat Yunani kuno lah, yang didirikan di kota Athena di Yunani sana oleh Zeno dan dari Citium. Itu pun juga dipopulerkan oleh Zeno ya pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Ada pula yang mencatat bahwa Stoicism ini baru resmi muncul pada tahun 108 sebelum Masehi ya. Setelah Zeno, orang yang paling berjasa mempertahankan sekolah Stoa dengan alasan Cleanthes dari Assos, dari Chrysippus dari Soli, Cleanthes menyumbangkan gagasan tentang hubungan etika dan iman atau teologi. Ajaran atau sekolah mazhab Stoa yang sangat luas ini atau beragam dapat disimpulkan bahwa pijakannya adalah meliputi perkembangan logika ya, terbagi dalam retorika dan dialektika, fisika dan etika.
Pandangan yang mencolok tentang etika adalah bagaimana manusia itu memilih sikap hidup dengan menekankan apatheia atau diartikan sebagai hidup pasrah atau tawakal ya, menerima keadaan di dunia ini. Sikap tersebut merupakan cerminan dari kemampuan nalar manusia, bahkan kemampuan tertinggi dari semua hal. Nah, Stoicism ini populer hingga kurang lebih 5 abad ya. Selanjutnya mempengaruhi banyak pemikir Kristen, baik dalam dunia akademis maupun sikap hidup. Nah, fokus filsafat Stoicism ini adalah bidang etika ya. Stoa juga memiliki perbedaan tajam dengan gagasan intelektual tua lainnya, yaitu Epikureanisme dan Skepticism. Stoikisme juga merupakan aliran filsafat yang paling berhasil yang dapat mempengaruhi dalam aliran filsafat kuno ya, karena relevansinya terhadap sikap manusia dan sistem pemerintahan pada saat itu ya. Nah, Stoik juga kan berasal dari bahasa Yunani ya, yang berarti kalau diartikan itu adalah serambi atau beranda. Hal ini mengacu pada Stoa Poikile atau beranda berlukis di Athena sana. Tempat filsuf Stoik, Zeno ya, yang berpengaruh besar terhadap Stoikisme pernah mengajar di situ. Dalam istilah awam, Stoikisme juga kadang-kadang disebut sebagai menderita dalam kesenian ya, dan etika yang terkait dengan hal itu. Cukup keren ya untuk Stoikisme ini ya, kalau kita ikut lebih lanjut. Nah, inti ajarannya meliputi ini ya, dikotonomi kendali. Itu membedakan antara hal yang dapat kita kendalikan dan hal yang tidak kita bisa kendalikan ya. Nah, seperti ini ya, pentingnya dikotonomi kendali itu adalah konsep yang mengajarkan untuk membedakan antara apa yang bisa dikendalikan dan yang tidak ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Dalam konteksnya itu adalah menghadapi amarah nih yang sedang kita bahas, yang berarti fokus pada kemauan kita untuk mengendalikan pikiran, tindakan, dan reaksi kita terhadap situasi yang memicu amarah ya. Nah, ini aku mau kasih contoh nih hal-hal yang dapat dikendalikan ya. Hal-hal yang dapat dikendalikan sama diri kita sendiri itu apa aja sih? Nah, yang pertama adalah pikiran ya. Kita bisa memilih untuk tidak memperburuk situasi dan membiarkan pikiran negatif menguasai kita. Kita dapat memilih juga untuk melihat situasi sekitar ya dengan sudut pandang yang lebih positif dan konstruktif. Lalu ada yang bisa kendalikan adalah tindakan ya. Kita dapat memilih untuk tidak bertindak impulsif atau agresif ketika marah. Kita bisa belajar untuk mengontrol emosi kita dan merespon dengan tenang dan bijaksana ya. Lalu yang terakhir adalah reaksi. Nah, kita juga bisa belajar untuk tidak langsung terpancing nih soal emosi negatif seperti amarah ketika menghadapi situasi yang memicu emosi tersebut. Kita bisa mengendalikan reaksi kita dan merespon dengan cara yang lebih sehat dan konstruktif. Nah, seperti itu ya. Ada pikiran, tindakan, dan reaksi yang bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri. Lalu tentunya juga ada hal yang tidak dapat kita kendalikan dong. Nah, contohnya adalah peristiwa eksternal ya, atau faktor luar. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Seperti ya, cara orang bersikap kepada kita, atau faktor eksternal seperti misalkan kita mau pergi jalan-jalan nih, tiba-tiba hujan kan itu nggak bisa dikontrol ya. Kayak gitu. Lalu ada pendapat orang lain yang tadi saya sudah sebutkan ya. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan atau katakan, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita ngeresponnya ya. Nanti ada contohnya lebih lanjut. Lalu ada hasilnya nih. Kita tidak bisa mengontrol hasil dari tindakan kita, tapi kita bisa mengontrol tindakan kita sendiri ya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu hasilnya pasti ada ketidakpastian ya. Mungkin kita expect-nya bakal baik-baik saja, tapi bisa jadi tidak baik-baik saja gitu ya. Nah gitu. Nih manfaatnya ada manfaat menggunakan dikotomi kendali adalah mengurangi kecemasan atau stres ya. Jadi kita bisa fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan, yang dapat mengurangi kecemasan kita dan stres yang terkait dengan amarah kita ya. Lalu meningkatkan ketahanan emosional. Mengendalikan emosi dapat meningkatkan ketahanan emosional kita dan membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik.
Lalu fungsi dikotomi kendali juga untuk memperbaiki kualitas hidup kita ya. Dengan mengelola amarah kita dengan lebih efektif tuh kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita nih dan membangun hubungan yang lebih sehat gitu kepada orang lain. Nah, lalu ada ini ya, rasionalitas dan kebajikan. Menilai situasi secara logis dan bertindak dengan bijak ya. Jadi kita kalau ngelakuin apapun itu ya benar sih harus bijak ya. Jangan semena-mena gitu. Maksudnya tuh adalah kita juga kayak harus bisa mengenali nih pemicu amarahnya tuh seperti apa aja sih gitu. Apakah itu situasi berasal dari situasi atau dari orang atau hal-hal lain gitu. Nah juga kita kan jadi bisa menenangkan diri gitu saat marah mulai muncul, kita bisa menenangkan pikiran dan tubuh kita gitu ya. Bisa dengan cara teknik pernapasan dalam gitu ya, meditasi. Nah contohnya itu kan kegiatan positif itu ya, meditasi bagus ya untuk mengontrol atau menyeimbangkan emosi kita, atau hanya duduk aja sebentar dan menyadari pikiran dan perasaan Anda gitu. Misalnya kita marah nih tiba-tiba, terus kita kayak berpikir dulu sejenak gitu, kenapa aku bisa marah gitu, kita bisa pikirin dulu gitu kenapa kita bisa marah. Lalu kita pikirin juga tuh dampak dari marah kita, kalau kita marah tuh bakal apa aja sih gitu. Jadi sebelum bereaksi nih kita marah nih, pikirin dulu nih dampak marah kita tuh bakal kayak gimana sih, apakah reaksi tersebut akan membantu atau malah merusak situasi gitu. Nah tentunya juga mengekspresikan emosinya juga harus dengan tepat ya, emosinya jangan ditekan terus gitu, tapi ekspresikan dengan cara yang sehat dan tepat. Ini juga bisa berupa bicara dengan orang lain dengan baik-baik gitu ya, bicara dengan orang lain secara baik-baik, menulis di jurnal, atau melakukan aktivitas yang bisa membantu Anda merasa lebih baik. Intinya cari escape plan-nya lah gitu ya kalau kita marah ya. Oke. Lalu yang terakhir juga ini ada ketahanan emosi. Ya, tadi sudah kita bahas ya, tidak bereaksi berlebihan terhadap kejadian eksternal. Oke, lanjut. Amarah dalam pandangan stoik. Nah, menurut stoikisme, amarah adalah reaksi yang timbul karena persepsi yang keliru, terutama ketika kita mengharapkan dunia berjalan sesuai keinginan kita. Dan tentunya ini nggak mungkin ya. Kita mungkin punya ekspektasi, tapi dunia tidak bekerja seperti itu ya. Pasti hasilnya bisa sama, bisa sesuai ekspektasi kita ataupun tidak gitu. Filsuf Stoa tidak menolak emosi, tetapi menekankan pentingnya tidak dikuasai oleh emosi tersebut. Jadi intinya Stoa ya cara untuk mengendalikan emosi kita ya. Nah ini salah satu tokoh Stoik juga Seneca dalam karyanya De Ira atau tentang amarah, menyebut bahwa amarah adalah bentuk kegilaan singkat ya, yang harus dicegah sebelum mengakar pada diri kita. Baginya, pencegahan lebih baik daripada penindakan. Ini sangat bagus ya, apa yang disampaikan oleh Seneca. Pencegahan lebih baik daripada penindakan, ini sangat bagus gitu. Lalu ada teknik manajemen amarah ala Stoik ya. Nah, seperti yang tadi kita bahas, dikotomi kendali. Seperti yang dikatakan Epictetus nih, some things are up to us and some are not. Jadi sesuatu itu kadang bagaimana kita gitu, dan kadang juga tidak bagaimana dengan kita gitu. Jadi banyak faktor lah gitu. Sesuatu hal itu bakal terjadi apakah karena kita apa yang kita harapkan juga apakah seperti yang kita harapkan, tentu juga tidak gitu. Kadang juga tidak maksudnya. Jika seseorang menghina Anda nih contohnya, jika seseorang menghina Anda dan Anda tidak bisa mengendalikan ucapannya, tapi Anda bisa mengendalikan respon emosional Anda ya. Dengan menyadari diri,
kita ini belajar mengabaikan hal yang tidak layak dipikirkan. Jadi, let's say misalkan orang ngatain kita jelek, oke lah benar, faktanya kita jelek. Tapi jangan sampai memengaruhi perkataan orang seperti itu untuk memengaruhi emosional kita ya. Malah misalkan kita malah jadi galau gitu, jadi kepikiran terus dengan ucapan orang tersebut. Selama komunikasi, selama dia berkata seperti itu dan tidak menyakiti kita ya let it be aja gitu. Ya sudah gitu. Lalu nih ada dua kan, premeditatio malorum, atau membayangkan hal buruk terjadi. Nah ini dalam stoik juga kita dilatih untuk berpikiran menghadapi skenario terburuk dengan tenang ya. Ini membantu kita juga siap secara mental dan mengurangi kejutan emosional yang memicu amarah. Nah, saya juga pernah lihat satu kutipan ya dari buku Filosofi Teras. Itu menurut saya sih bagus banget ya. Kutipannya itu adalah, jika akhirnya semua hal-hal buruk yang dibayangkan ternyata tidak terjadi, kita akan merasa lebih bahagia dengan hari kita. Nah ini nih, yang bagusnya ini adalah, ironisnya, negative thinking mungkin bisa membuat seseorang menjadi lebih bahagia. Nah, jadi di sini kita dapat pandangan baru ya, maksudnya negative thinking tuh enggak selamanya negatif itu, maksudnya kita tuh negative thinking terhadap situasi, terhadap orang itu dengan maksud, dalam stoikism itu adalah dengan maksud kita untuk lebih waspada gitu dan tidak memasang ekspektasi yang berlebih gitu. Jadi kayak misalkan kita ujian matkul apa gitu, kita udah ngerjain dengan sungguh-sungguh gitu. Nah selesai ngerjain, ya udah kita jangan beranggapan atau menyimpan ekspektasi yang berlebih gitu. Istilahnya kalau kita dapat hasil yang bagus, alhamdulillah. Kalau tidak ya belajar lagi gitu, berusaha lebih keras lagi gitu. Atau misalkan kayak di pekerjaan nih, kita mau meeting sama klien, kita harapannya bakal baik-baik saja ya, dengan kita udah menyiapkan presentasi atau hasil penelitian kita yang mau disampaikan kepada klien kita untuk lebih meyakinkan klien kita gitu. Ternyata ada hal yang tidak disangka-sangka gitu, misalkan kliennya emang rese atau gimana gitu ya, kan jadi tidak berjalan lancar ya. Nah itu sebelumnya misalnya kita berpikir negatif nih, ini orang kalau istilahnya bakal nyebelin, aku nih punya plan A nya nih, bakal kayak gini, misalkan dia emang baik-baik saja, ya udah berarti plannya tetap yang ini gitu. Seperti itu. Oke lanjut. Terus untuk menggunakan rasionalitas seperti yang tadi saya sudah sampaikan, menggunakan pikiran dan logika ya untuk mengendalikan reaksi emosional ini. Melibatkan mengenali pemicu, menenangkan diri, mempertimbangkan dampak dari marah, dan mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat. Nah ini tuh seperti yang sudah saya sampaikan juga ya, stoikism ini sangat berguna untuk melatih kendali atas diri kita sendiri ya, terutama kendali amarah kita ya. Nah ini juga ada salah satu teknik manajemen amarah dengan prinsip STAR ya. Ini saya dapat dari bukunya Filosofi Teras. Dia itu menyampaikan bahwa ada teknik STAR ya, yang bisa digunakan dalam keseharian kita untuk mengendalikan emosi kita ya. Nah ini salah satunya adalah STAR. Itu pertamanya S, itu adalah artinya stop. Artinya setelah kita mengalami hal yang tidak mengenakan nih, kita boleh mengeluh. Tapi ada batasnya ya tentu. Egois namanya kalau kita tidak terlarut dalam kesedihan, karena kita secara tidak langsung menerima keadaan kita sendiri. So show out inwardly gitu.
times out. Jadi sebelum ketika kita mengalami hal yang tidak mengenakan itu, kita harus stop dulu nih. Maksudnya jangan impulsif gitu. Kita marah nih, terus kita bersikap stop dulu nih, stop. Nih kalau aku ngomong kasar bakal gimana sih dampaknya? Misalnya kalau aku gebrak-gebrak meja gara-gara marah, nih dampaknya apa sih? Seperti kayak gitu ya. Nah, lalu ada TA di sini, ada think dan assess. Jadi setelah kita berhenti nih dari emosi tersebut, usahakan untuk paksakan diri kita sendiri untuk mengalihkan emosi tersebut dengan berpikir secara rasional ya tentunya. Setelah itu baru kita menilai nih, apakah ini benar atau tidak sih gitu ya. Apakah ini diperlukan, apakah aku harus kayak gini gitu, bertindak seperti ini atau enggak sih gitu. Nah, dan pisahkan juga antara fakta objektif dan interpretasi ya. Nah, ini yang sangat penting nih, fakta objektif dan interpretasi. Itu harus bisa milah sendiri ya. Ini karena kayak ada salah contoh nih, kamu telah memecahkan sebuah gelas nih, pecah kan? Itu fakta objektif, ya kan? Bahwa gelas itu ya terbuat dari kaca, jatuh ya pecah gitu. Kamu merasa hari ini sial. Nah, itu interpretasi ya. Itu cuman pikiran kamu sendiri gitu yang mengira kamu hari ini itu adalah sangat sial gitu ya. Itu interpretasi. Nah, sebenarnya kamu bisa gitu mengubah interpretasi kamu dengan hal positif seperti ya it's okay, artinya saya harus membeli gelas yang baru gitu. Udah ngejatuhin gelas yang baru, pecah, ya udah tinggal stop. Aku nggak usah marah. Ngapain gelas pecah kan? Ya udah, yang penting tidak ngelukain orang lain kan. Nah, kita bisa bersihin dulu tuh kacanya, bling-blingnya, baru dibuang. Lalu kita thinking dan assess tuh, gelas pecah, bisa beli lagi kok gitu ya, seperti itu ya. Nah, lalu terakhirnya ini ada R, yaitu respon. Nah, setelah melewati 3 tahap tersebut, barulah kita memikirkan respon apa yang akan kita berikan gitu. Responnya bisa dalam bentuk ucapan maupun tindakan ya. Nah, kayak tadi kan responnya adalah kita ya udah gitu, it's okay, dan malah kita memikirkan sesuatu apa sih yang bakal terjadi kalau misalnya ini gelas pecah terus nggak diberesin gitu ya. Kan nanti bisa ngelukain orang lain ya. Ada yang lewat situ bisa keinjak gulingnya gitu kan, jadi terluka. Nah, karena respon yang sering terjadi setelah memikirkan matang-matang, dengan harapan respon ini adalah hasil penggunakan nalar yang sebaik-baiknya dengan prinsip bijak, adil, menahan diri, dan berani. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau kita marah nih, ya udah tinggal inget ini aja nih, prinsip STAR nih. Ini bagus banget nih. Nah, manfaat stoikisme dalam manajemen amarah ya. Tentunya tadi kita sudah dapat simpulkan untuk menurunkan impulsivitas ya. Jadi kita saat marah itu tidak semena-mena gitu. Tidak semena-mena pada diri sendiri, tidak semena-mena juga kepada orang lain ya. Lalu ada meningkatkan kesabaran. Tentunya dengan kita belajar stoikisme ini juga dapat meningkatkan kesabaran ya. Jadi dalam menghadapi sesuatu apapun kita ya tetap sabar gitu. Apalagi dengan diiringi dengan spiritualitas yang tinggi ya. Saya misalnya sebagai Islam, tentunya dalam Islam juga diajarkan untuk tidak marah berlebih ya. Malah dianjurkan untuk ketika menahan amarah itu ya kita lakukan wudhu gitu ya. Kita wudhu atau sholat. Dan bahkan kita sudah dilatih gitu dalam Islam bahwa dalam berpuasa yang wajib itu pada bulan Ramadan, yaitu adalah salah satu latihan untuk meningkatkan kesabaran ya. Lalu di sini ada memperkuat empati dan pengendalian diri gitu. Jadi untuk tidak memikirkan diri kita sendiri dan memikirkan orang lain juga gitu sebelum kita bertindak. Mencegah konflik berlarut tentunya ya. Masa kalau kita marah gitu malah jadi ada konflik kan ya, yang malah bikin jadi kita pusing ke depannya gitu ya. Tentunya kita bakal menghindari hal itu, hal seperti itu.
Jadi kesimpulannya adalah filsafat Stoa ini bukan hanya ajaran kuno yang bersifat teoritis ya, tapi juga praktik kehidupan modern yang relevan. Jadi walaupun ajaran kuno nih, tapi tetap relevan di dunia kita ya. Maksudnya dalam masa depan kehidupan kita sekarang ini gitu. Termasuk dalam manajemen amarah ya. Dengan memahami bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia, tetapi bisa mengendalikan diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin bukanlah hasil dari situasi sempurna, tipe ya, melainkan hasil dari pikiran yang terlatih dan sadar. Ini sangat bagus sekali ya nih ilmu filsafat stoikisme ini. Sebenarnya saya banyak belajar juga tentang stoikisme ini dari buku ini ya. Nah ini buku Filosofi Teras ada nih di Gramedia, harganya 98.000. Nah, yang dibuat oleh Bapak Manam Piring ya. Ini bagus banget, kalau mau baca ini sangat bagus sekali sih untuk kita mengenal apa itu stoicism dan cara kita manage amarah ya, terutama yang saat kita ini bahas. Ini berikut referensi yang saya ambil. Oke, sekian, terima kasih untuk pembahasan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan, menyimak presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.